Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Irawan Husni Mubarok, CGP Angkatan 6 dari SMAN 3 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang aksi nyata pada modul 2.3, yaitu tentang supervisi paradigma pendidikan dalam coaching. Ada 3 hal dalam aksi nyata yang akan dipersembahkan melalui 3 video. Yang pertama adalah pra-observasi pembelajaran. Yang kedua adalah observasi pembelajaran di lab komputer. Yang ketiga adalah pasca observasi. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pra-observasi. Dalam pra-observasi ini, saya berkomunikasi dengan rekan saya sebagai imbas dari pendidikan guru penggerak yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dimana mengandung diferensiasi berbasis KSE. Dalam hal ini, di dalam pra-observasi, saya berkomunikasi dengan teman saya, dengan calon observasi, yaitu tentang pembelajaran atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada waktu kegiatan observasi. Dengan komunikasi jauh bahwa pelaksanaan yang akan direncanakan oleh beliau adalah yang pertama, beliau akan memberikan materi, yaitu tentang internet, yang dimana materi sebelumnya menggambarkan tentang internet dalam sub materi, yaitu email. Yang selanjutnya yang besok akan diobservasi adalah materi tentang pembuatan blog, penerusan dari materi pembuatan email yang selanjutnya dibuat dalam praktikum pembuatan blog. Tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Iwan, bahwa pembelajaran dalam materi blog itu tujuannya untuk mengenal tentang internet lebih jauh, yang dimana siswa mempunyai dokumentasi berbasis online, tidak hanya di dalam medsos saja, tapi di dalam website pribadi. Nah, diantaranya adalah pengenalan blog. Selanjutnya, dalam pelaksanaan observasi pembelajaran ini yang akan besok dilaksanakan oleh Pak Iwan, yang akan disupervisi oleh saya selaku observer sekaligus sebagai coaching juga, mempunyai strategi pembelajaran dengan konsep PBL yang kita sebut sebagai problem based learning. Jadi Pak Iwan ini yang nantinya akan memberikan suatu kasus permasalahan dalam materi blog itu, bagaimana kita akan mengenal lebih jauh tentang materi internet, yang tidak hanya mengenal blog atau game online, maksudnya blog yang hanya dilihat dari website itu dari orang lain, tapi kita bisa menciptakan suatu momen yang dimana momen itu, momen pribadi, bisa dipindahkan ke dalam website sendiri dengan kapasitas domain gratis, kemudian hosting pun gratis. Selanjutnya dalam strategi berikutnya Pak Iwan, sesuai dengan rencana pembelajarannya dalam diferensiasi, Pak Iwan akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan siswa. Ya, jadi siswa yang mempunyai kapasitas
penerimaan materinya lebih cepat, sedang ataupun kurang. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti ada pendampingan dari siswa yang mempunyai kapasitas lebih cepat dalam proses penerimaan materinya. Nah, selanjutnya di dalam proses pembelajaran, Pak Iwan pun menerapkan posisi PSE, di mana pengontrolan emosional dari anak itu dalam tingkat kejenuhan proses pembelajaran, menerapkan selain ice breaking ya, itu menerapkan sistem relaksasi dalam penerapan praktek bersama-sama dengan langkah menarik napas, kemudian fokus, mendengarkan satu instruksi dari pembimbing, sehingga nanti fokus dalam melanjutkan pembelajaran akan didapat. Karena dalam proses pembelajaran sebelumnya sudah dibahas juga tentang kesepakatan kelas. Waktu PI 2, kebetulan Pak Iwan ikut menyaksikan tentang penjelasan yang disampaikan oleh saya tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dipraktekkan di kelasnya sehingga berkelanjutan dan bertemu lagi di penghimasan PGP di modul 2.3, yaitu tentang supervisi pendidikan coaching dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Pak Iwan dengan tahapan demi tahapan dan tujuan pembelajaran demi pencapaian maksimal, Pak Iwan pun mempunyai strategi penampilan sumber pembelajaran selain buku yang ada di perpustakaan yang dibagikan kepada siswa, satu buku satu siswa. Sumber didapat pun berupa sumber digital, yaitu pembuatan materi sebelum dipraktekkan, kemudian nanti diupload ke YouTube dan akhirnya dimunculkan dalam pertemuan pada waktu observasi kelas. Sehingga pemahaman yang didapat oleh peserta didik selain materi-materi yang disampaikan, kemudian dengan maksimalnya tutorial dalam bentuk video di YouTube itu akan memberi totalitas ya kepada murid bahwa dalam penerimaan pembelajaran, kemudian hasil dalam proses pembelajaran pun itu akan diterima lebih cepat, sehingga anak akan lebih menyenangkan di dalam lab komputer. Nah, selanjutnya di akhir proses pembelajaran dalam pelaksanaan nanti observasi, Pak Iwan pun menerapkan proses penugasan dalam bentuk LKPD, baik secara kelompok maupun individu. Nah, Pak Iwan dalam proses LKPD dengan yang tadinya di dalam awal pembelajaran itu siswa melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan satu komputer satu orang. Nah, pada waktu pemberian materi secara global oleh Pak Iwan, siswa tersebut berhadapan dengan satu komputer satu orang. Dalam proses pelaksanaan persiapan LKPD di dalam observasi, Pak Iwan mengelompokkan yang sudah tadi disebutkan dengan penerapan diferensiasi, mengelompokkan yang mampu, yang sedang dan yang kurang. Nah, selanjutnya setelah dikelompokkan, sebelum dilebur kembali menjadi satu komputer satu orang, Pak Iwan menampilkan video digital untuk pemantapan, saling sharing, saling komunikasi. Maka ditemukanlah untuk penyempurnaan materi itu dalam sumber tutorial dalam bentuk video di YouTube yang dibuat oleh Pak Iwan. Nah, selanjutnya disebar kembali menjadi satu komputer satu orang. Nah, selanjutnya Pak Iwan melakukan refleksi materi dan disampaikan juga oleh siswa yang mampu, yang siap untuk ke depan, yang akhirnya ada satu siswa yang siap
untuk merefleksikan, menyimpulkan materi yang disampaikan. Selanjutnya di akhir pelaksanaan observasi, Pak Iwan melaksanakan LKPD, penugasan yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa LKPD itu melaksanakan proses penilaian yang dilakukan oleh Pak Iwan, membuat postingan materi yang akan disampaikan atau materi yang sedang dibahas itu tentang pembuatan blog, kemudian langkah-langkahnya diposting ke dalam blog. Baik itu posting teks, posting gambar, langkah-langkah mulai pembuatan email, pembuatan blog, sehingga akhir dari pembuatan blog itu penyampaian dan cara-caranya akan terlihat jelas, sehingga nanti user yang akan searching, yang akan melihat, yang akan mampir ke blognya siswa itu akan nampak bahwa langkah-langkah pembuatan blog itu jelas begitu adanya. Di akhir LKPD, penugasan individu, Pak Iwan pun dalam observasi melaksanakan kegiatan post-test dalam bentuk kuisis secara daring, sehingga nanti penyampaian materi, kemudian tolak ukur, evaluasi dalam hasil yang dalam aplikasi e-quiz ya, yang dibuat sebelumnya dalam persiapan pembelajaran itu kan harus dibuat dulu soalnya, kemudian jawabannya, kunci jawabannya. Nah, Pak Iwan membuat aplikasi ini dalam LKPD dalam bentuk penilaian ke proses online digital. Nah, dengan layar infocusnya, kemudian laptopnya, kemudian webnya tentang e-quiz secara digital di on-kan, kemudian anak-anak pun mengikuti ya sesuai web yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, kemudian dengan kodenya, dengan passcode-nya, maka nanti akan bergabung secara otomatis ke dalam e-quiz yang sudah dibuat oleh Pak Iwan. Kemudian membuat soal, kemudian dengan waktu yang sudah diperhitungkan, kemudian ditampilkan soalnya, kemudian dijawab, kemudian menghasilkan proses akhir itu berupa nilai, sehingga ditampilkan hasil persiswanya berapa dan diumumkan 3 besar, sehingga merasa termotivasi dan merasa dihargai siswa tersebut. Di akhir cerita bahwa hasil LKPD dan penilaian itu diumumkan oleh Pak Iwan, dan ke depan siswa tersebut, kemudian siswa tersebut diberikan aplaus ya, karena penghargaan dan apresiasi dari Pak Iwan. Dan selanjutnya dengan akhir dari pelaksanaan observasi, Pak Iwan memberikan penugasan dengan materi yang akan di-share juga, kemudian materi itu harus dihafalkan, dipersiapkan untuk pemberian materi pertemuan minggu berikutnya, sehingga pada waktu nanti ketemu dengan muridnya, Pak Iwan mungkin merasa nyaman bahwa ada gambaran materi yang akan disampaikan, kemudian proses penerapannya pun akan lebih cepat oleh murid tersebut. Selanjutnya, setelah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi yang sudah tadi dijelaskan secara langsung, pra-observasi, observasi pelaksanaan pembelajaran praktikum secara langsung di lab komputer bersama murid. Selanjutnya adalah pasca observasi ya, yang dimana pasca observasi ini akan dipertemukan antara saya selaku CGP sebagai coach, kemudian Pak Iwan sebagai coachee, kemudian observer dari pengajar praktik yaitu Pak Ardian Syah Kurniawan yang besok akan datang, akan bersama kami untuk meliput hasil pelaksanaan pra-observasi dan observasi pembelajaran di dalam lab komputer. Sementara itu yang perlu saya sampaikan atas pemulaan dalam pembuatan video yang saya buat. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah pelaksanaan observasi di dalam lab komputer atau pelaksanaan observasi pembelajaran di dalam lab komputer.
dapat disaksikan untuk lebih jelasnya pada tayangan video yang akan saya buat ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iwan. Gimana kabarnya, sehat Pak Iwan? Alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Iwan ya. Untuk hari ini kebetulan saya harus mengimbaskan ya, dalam proses transfer pengalaman di PGP Pendidikan Guru Penggerak. Saya sebagai CGP Angkatan 6 ya. Dalam hal ini saya harus mentransfer ya, apa yang sudah menjadi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE gitu ya Pak Iwan. Mohon maaf nih sebelumnya, apakah Pak Iwan sebelumnya sudah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Belum Pak. Oh belum sekarang. Ya, siap. Ini Pak Iwan ya. Mungkin Pak Iwan nanti akan melakukan proses pembelajaran, tapi sebelumnya saya akan melakukan observasi ya, bahwa dalam proses pembelajaran itu harus melakukan rencana. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Iwan ya, selaku teman sejawat saya di FGMPTIK. Nah, menurut Pak Iwan, apakah dalam proses pembelajaran nanti itu akan melakukan pembelajaran berbasis teori atau langsung praktek? Jadi awali dengan teori dulu Pak. Dengan teori, ya, tapi nanti langsung langsung dipraktek. Tapi intinya mulai pembelajarannya nanti langsung ke lab komputer. Oh, ke lab komputer. Oke, siap. Berdasarkan RPP yang sudah dibuat ya. Iya. Awal kan saya sudah memberikan sharing ya, tentang pembuatan RPP, rencana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan kita mah RPP ya, karena bukan menggunakan kurikulum mereka. Jadi RPP berdiferensiasi berbasis KSE. Nah, rencananya materi akan diberikan pada waktu nanti pelaksanaan pembelajaran itu akan seperti apa Pak Iwan? Materi yang tadi bahasnya mungkin Pak? Ya betul. Kalau untuk pertemuan sebelumnya itu tentang internet, ya. Untuk pembuatan akun email Pak. Oh iya. Terus pertemuan sekarang nanti yang akan Bapak observasi itu tentang masih berkaitan dengan internet, itu tentang pembuatan blog. Oh, pembuatan blog. Nanti email yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya itu akan dijadikan sebagai email registrasi di pembuatan blog, dan nanti blog tersebut isinya adalah tentang kegiatan anak di pembelajaran TIK. Jadi dimasukkan ke dalam blog yang mereka buat sendiri. Oh gitu. Nah, implementasi diferensiasinya nanti di mana pada waktu Pak Iwan melaksanakan proses pembelajaran? Diferensinya berarti nanti saya akan mencoba mengkelompokkan setiap siswa Pak. Jadi misalkan yang bisa, yang sedang, dan yang belum bisa. Nanti mudah-mudahan nanti tujuannya supaya yang bisa itu nanti bisa memberikan atau men-share ke teman-teman yang belum paham atau yang belum bisanya, dengan yang tadi yang bisa akan men-share ke teman yang belum bisa. Jadi akan lebih cepat begitu ya, mentransfer materi pembelajarannya ya. Nah itu kira-kira nanti dalam proses strategi pembelajarannya ya, dengan cara teknik itu apakah nanti
akan berpengaruh kepada siswa dengan yang sebelumnya yang pernah Pak Iwan praktekkan? Mungkin secara umum ya, Iya. Si anak berhadapan dengan komputer begitu kan, itu kan secara materi umum. Nah sekarang mungkin dengan diferensiasi Pak Iwan akan merubah konsep pembelajaran dengan berkelompok, sehingga nanti ada timas. Nah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diambil berdasarkan materi itu apa nanti? Tujuan pembelajarannya Pak? Ya, tentang materi nanti yang akan diambil kan sebelumnya tadi email. Iya. Nah, untuk yang blog ini untuk apa itu tujuan pembelajaran? Supaya nanti setiap siswa Pak mempunyai sebuah wadah untuk menuliskan apapun yang mereka ingin tuliskan Ya. di blog tersebut, yang nantinya bisa dibaca lagi oleh dia sendiri ataupun rekan kelasnya, yang nanti tulisan tersebut yang pastinya akan bermanfaat untuk kedepannya. Oh, begitu. Jadi ibaratnya curhatan atau misalkan Baik itu materi, pengalaman ya, pengalaman. itu nanti bisa diposting di blognya si siswa itu ya. Ya. Wah, berarti luar biasa sekali Pak Iwan rencana strategi pembelajarannya, sehingga nanti siswa pada waktu ada lupa atau bagaimana bisa diingat kembali. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Iwan ya, berdasarkan diferensiasi tadi kan ya, kemudian nanti ada strategi pembelajarannya ya. Nah kira-kira ini secara diferensiasi gitu ya, dengan pengelompokan, dengan siswa melakukan prakteknya dengan satu komputer, satu orang. Nah itu kira-kira yang menjadi hambatan itu apa? Sehingga si anak ini kelihatannya seperti ada jenuh, seperti ada kesulitan. Nah ini menurut Pak Iwan ya gitu ya. Nah kira-kira ini yang menjadi kendalanya apa ini Pak Iwan, si murid ini? Atau emang sama sekali tidak ada kendala? Pasti ada Pak. Oh, Pasti ada. kendalanya. Yang pasti berarti peserta didik tersebut kurang itu Pak, apa namanya, relaksasi Pak ya. Oh iya. Jadi nanti saya akan mencoba dengan peserta didik bersama-sama akan mencoba merelaksasikan diri Pak. Oh. Dengan Iya. cara Dalam proses pembelajaran berlangsung Iya, nanti ya. nanti kan pasti anak ada jenuh Pak ya. Nah, jenuh, Apalagi jadi nanti kalau belajarnya siang. Ya. Nanti kita akan coba-coba merelaksasikan dengan cara kita menghirup napas sama-sama Pak. Oh. Dengan Ibu. Jadi mengendalikan emosional siswa ya, untuk kembali siswa itu fokus dalam proses pembelajaran. Setelah fokus lagi, pembelajarannya kita lanjut lagi. Oh begitu. Sip, bagus tuh Pak Iwan. Jadi ada langkah di mana nanti dalam pengendalian emosionalnya Pak Iwan akan memberikan komando begitu ya. Seperti itu. Sip. Oke Pak Iwan, selanjutnya Pak Iwan, apa yang tadi sudah diproses dalam proses pembelajaran, ada diferensiasinya. Jadi Pak Iwan akan mengelompokkan, karena Pak Iwan tahu lah ya kelompok individu siswa Ya. itu dikelompokkan, kemudian nanti ada penjaringan emosionalnya seperti itu. Nah selanjutnya Pak Iwan, dalam proses pembelajaran nanti yang akan dicapai ya, satu yang akan saya tanyakan, sumber materi pembelajaran itu nanti anak-anak akan diberikan dalam bentuk apa? Nanti saya sudah buat tutorial di YouTube Pak. Oh, tutorial di Iya, YouTube. nanti siswa akan melihat secara langsung di kelas video tayangan YouTube tersebut, dan nanti kalau misalkan ada siswa yang lupa atau misalnya yang ingin mengerjakannya di luar pembelajaran, itu nanti bisa melihat video itu, rekaman YouTube ya, Ya, betul. tentang langkah-langkah bagaimana memposting di blog tersebut. Bagus lah kalau begitu. Jadi ada apa tuh istilahnya sumber pembelajaran selain bukti fisik yang buku gitu ya, atau Iya. paket begitu ya. Secara digitalisasi Pak. Digitalisasinya pun ada, hebat sekali ya Pak Iwan. Nah kemudian nanti setelah anak belajar, itu yang diharapkan Iya. hasil dari pembelajaran itu kira-kira nanti apa Pak Iwan? Anak-anak ini misalkan mampu membuat output dalam bentuk pamflet, Iya. atau misalkan anak-anak ini nanti bisa mempraktekkan digitalisasi secara informasi, atau misalkan membuat brosur. Nah kira-kira itu apa nanti hasil yang akan dicapai dari Ya. proses pembelajaran itu?
Oke, nanti itu Pak, rencananya saya nanti akan ada presentasi kelompok. Ya nanti presentasinya tidak harus di depan saja menggunakan infocus, tapi nanti saya akan mengembalikan lagi ke siswa tersebut ini seperti apa presentasinya. Apakah langsung ke teman atau ke rekan di kelasnya, atau misalkan berupa pamflet, brosur yang bisa nanti dibaca lagi oleh rekannya, itu bisa. Itu tidak harus presentasi di depan kelas. Bisa juga nanti siswa presentasinya lewat tadi lewat brosur, lewat pamflet, atau misalkan dibuat buku mininya lah, seperti itu, tentang bagaimana langkah-langkah membuat blog yang tadi. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian pelaksanaan, kemudian strateginya ya, nanti hasilnya pun akan memuaskan ya, sehingga keberpihakan kepada murid ini menjadi salah satu murid akan nyaman berada di lab komputer, berada di kelas ya, karena mempunyai nilai yang berarti selama di sekolah. Jadi nanti akan muncul nilai positifnya begitu ya. Kemudian ada kesepakatan kelas juga ya, yang sudah kita sosialisasikan dulu untuk mengimplementasikan kesepakatan kelas. Apakah Pak Iwan sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan siswa? Dengan siswa. Sudah, Pak. Sudah ya. Iya. Jadi kan dulu pernah ya, Iya. kita melaksanakan kesepakatan kelas secara bersama berdasarkan peraturan dan tata tertib sekolah. Iya. Pak Iwan, sip. Pak Iwan hebat, ya, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan ya, karena memang untuk share pengalaman saya di PGP ini beberapa kali sudah kita laksanakan ya, baik secara individu maupun secara kelompok ya, dengan share kepada Bapak Ibu guru selain Fakultas TIK juga. Nah rencananya nanti kan sudah nih proses pembelajaran berlangsung, capaian yang akan ditargetkan juga sudah ada begitu ya Pak Iwan. Nah kira-kira ini menurut Pak Iwan, apakah nanti dengan apa yang barusan Pak Iwan ungkapkan, strategi, terus pembelajaran, kemudian pengendalian emosional nanti akan begitu. Nah kira-kira menurut Pak Iwan akan berhasil nggak pada akhirnya proses pembelajaran itu merangkum semua dalam bentuk satu, misalkan penilaian begitu. Nah nanti konsep penilaiannya mau bagaimana, kemudian nanti diakhiri dengan hasil proses pembelajaran. Setelah penilaian, kemudian nanti pembelajaran sudah berlangsung, itu kan ada bentuk evaluasi. Jadi saya akan menanyakan apa yang menjadi keberhasilan dalam proses pembelajaran itu menjadi tolak ukur Pak Iwan itu akan sukses tidak gitu ya. Satu dengan konsep penilaian, yang kedua hasil dari proses pembelajaran itu, siswa akan bagaimana? Silakan. Penilaian setelah proses pembelajaran selesai berarti Pak ya? Ya. Nah, itu kan olahannya nanti akan. Iya, rencananya setelah di akhir pembelajaran itu nanti saya akan membuat sebuah kuis Pak ya. Oh iya. Kuis secara online. Itu online ya? Iya, online. Itulah secara yang menarik lah ya. Nanti hasilnya akan direkap, kemudian siswa juga nanti akan diberi LKPD Pak ya, kerja peserta didik. Iya. Nanti ada bentuk LKS, iya, kan ya. ada individu, tugas individunya, ada tugas kelompoknya. Nanti setelah digabungkan nanti akan menjadi sebuah nilai untuk setiap masing-masing peserta didik. Kira-kira biasa. Jadi itu nanti salah satu konsep penilaiannya. Berarti proses pembelajaran sudah berlangsung, penilaian sudah dilaksanakan. Nah ini harapannya apa Pak Iwan? Harapannya untuk finishing setelah pemateri di pertemuan itu berhasil misalnya. Nah, ini harapannya berkaitan dengan materi yang tadi berarti Pak ya, dengan membuat blog ya. Itu berarti nanti harapannya setiap siswa apabila ingin menuliskan sebuah materi ataupun yang bermanfaat nantinya untuk orang lain itu bisa dicantumkan atau dituliskan di blog mereka masing-masing. Kemudian nanti karena yang namanya blog itu berarti di internet Pak ya, jadi tidak akan hilang, tidak akan
kemana-mana. Kalau nanti kedepannya perlu lagi materi yang atau apa lupa lagi materi tersebut, itu bisa dibaca lagi. Jadi sifatnya itu bisa disimpan ya. Jadi apa yang ada dalam pemikiran anak itu bisa diposting, bisa dimasukkan ke blog itu ya. Iya. Bahkan itu mungkin bisa berpengaruh kepada mata pelajaran lain mungkin ya. Saya sudah belajar matematika, saya sudah belajar fisika, saya sudah belajar geografi, mungkin tidak hanya anak pelajaran bisa fisika saja ya saja. memposting Mahifat luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi kemudian nanti pada waktu pelaksanaan observasi anak akan merasa senang ya. Kemudian pembelajaran pun sesuai target, kemudian berhasil, sehingga anak akan mendambakan selalu bertemu dengan Pak Iwan ya, untuk melaksanakan pembelajaran setiap materi. Itu mungkin ya Pak Iwan, sip. Saya sudah cukup puas, tinggal nanti pelaksanaan observasi. Semoga tidak ada halangan dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Yang intinya adalah keberpihakan pada murid, sehingga murid akan menjadi senang berada di sekolah. Siap ya? Siap. Terima kasih Pak Iwan. Sami-sami Pak. Ya, sama-sama turun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada hadir? Hadir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk pelajaran hari ini itu pelajaran TIK ya. Itu nanti mohon bantuannya. Kita kan sudah buat kesepakatan kelas ya. Mohon untuk di kelas itu tidak gaduh. Kemudian kalau ada yang mau komunikasi di silent dulu ya, supaya nanti kita belajarnya bisa lancar ya, konsentrasinya bisa full ya, dan nanti apa yang kita pelajari hari ini itu bisa diterapkan. Oke, sebelum dilanjutkan kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya dia dipimpin dulu berdoa. Siap. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, anak sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing dimulai. Terima kasih Dian atas pimpinan berdoanya. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak akan absen dulu untuk kehadiran hari ini ya. Dian Hadir Pak. Capi hadir. Wisita Hadir. yang tidak bisa diwakilkan berarti tidak apa-apa ya, Bapak anggap hadir saja untuk yang di-spend hari ini. Untuk pelajaran hari ini ya, sebelumnya kita review dulu sebentar. Untuk materi sebelumnya itu tentang internet ya, tentang pembuatan halaman email ya, meskipun kalian pasti sudah mempunyai akun email ya, tapi materi sebelumnya tentang pembuatan email. Nah, untuk materi hari ini itu masih ada kaitannya dengan akun email yang minggu lalu. Nah, email yang sudah kalian punya itu nanti untuk hari ini kita akan mendaftarkan email tersebut di website untuk membuat blog. Ya, ada yang tahu apa itu blog? Belum? Tidak? Ada yang udah punya mungkin? Belum. Nah, blog itu semacam catatan ya yang ada di internet ya. Itu dibuat ya atau ditulis oleh kalian sendiri, yang nantinya catatan tersebut yang ada di internet tersebut bisa bermanfaat untuk rekan kalian yang lainnya atau untuk kalian sendiri ya, ketika blog yang sudah kalian tulis atau yang sudah kalian buat ya, baik itu tentang materi TIK ataupun tentang materi yang lainnya,
itu bisa dibaca lagi atau dipelajari lagi ketika kalian misal sudah lulus dari sini, ya, dibaca lagi seperti itu. Oke, karena pelajaran kita ini tengah hari ya, pasti kalian udah pada capek, udah pada jenuh. Kita relaksasikan lagi, ya, konsentrasinya. Kita ice breathing dulu sebentar. Ice breathingnya supaya lebih semangat, ya, kita tepuk semangat. Ya, bukan hanya pramuka aja ya, ada tepuk semangatnya. Jadi tepuknya dua kali, dua kali lagi, nggak, semangat gitu ya. Oke? Kita latihan dulu ya, nanti yang realnya setelah latihan. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oh ya, tepuk dulu baru semangat ya. Iya, betul. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ya. Semangat. Baik, tujuan kita untuk mempelajari atau mempraktikkan membuat blog itu nanti bagaimana nanti kalian punya catatan di internet. Yang namanya catatan di internet itu kan nggak akan hilang ya. Kalau misal kalian nyatet di bukunya hilang atau bukunya kemana hilang, kebakar atau yang sebagainya ya, itu kan akan atau hilang catatannya ya. Kalau di internet ya, catatan tersebut akan ada selamanya, selama internetnya ya. Nah itu tujuannya. Jadi bagaimana kita punya catatan, bagaimana kita punya atau sharing materi ya di internet seperti itu ya. Oke, langkah pertama ya untuk membuat blog di internet, kita sama-sama buka Google Chrome-nya atau pastikan dulu komputernya udah connect ke internet. Ya, coba dicek komputernya. Ada yang belum connect ke internet komputernya? Udah ya? Udah, kalau sudah silakan buka Google Chrome. Buka Google Chrome-nya atau browser yang ada di komputer kalian boleh. Ya, buka Google Chrome-nya. Udah. Coba di address bar-nya diketik blogger.com. Betul lagi ya? Blogger, atau misalkan search dulu di Google blogger. Nanti akan ada paling atas biasanya. Ada? Ada ya? Nah, nanti di halaman tersebut itu ada tombol untuk login bagi yang sudah mempunyai akun ya. Kalau yang dulu itu kita harus daftar dulu ya. Daftarnya nanti siapkan email yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan. Nah, ini contoh tampilan yang baru akan daftar ya. Nah, coba dimasukkan alamat email yang sudah didaftarkan kemarin. Ya, coba masukkan alamat email. Ya, email sendiri. Yang lainnya, kalau ada yang kesulitan, ya, tinggal berbicara saja, nanti Bapak lihat. Ya, seperti itu alamat email yang dibuat minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Coba diklik selanjutnya. Nah, seperti itu. Nanti akan minta password ya. Coba dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu, ada isian apa? Judul ya. Nah, di isian judul itu judul blog kalian akan membahas nanti tentang apa? Contoh misalkan blognya tentang catatan pribadi ataupun tentang materi-materi sekolah, ya. Berarti itu judul blognya. Boleh pakai nama sendiri, boleh. Misalkan
Jackie's blog atau catatan kecil Jackie, itu judul blog contoh. Ya, nanti di dalamnya itu isinya tentang apa? Boleh bebas ya. Boleh catatan tentang materi sekarang, sekarang tentang pembuatan makalah membuat blog, itu nanti bisa disimpan atau dicatat di sana. Atau nanti kalian belajar pelajaran lain nih, matematika, ya tentang apa biasanya matematika? Aljabar, ya boleh, ya simpan di sana, catat di sana. Seperti itu. Apalagi di sana isinya alamat. Nah, yang namanya blog itu pasti memiliki alamat, ya. Karena nanti itu sebagai akses. Ya, ketika teman kalian atau kalian akan mengakses ke blog tersebut, kan harus tahu alamatnya ya. Nah, nanti tapi alamatnya itu ada subdomainnya, ya. Nah, dan alamat tersebut tidak boleh sama nih antara teman-teman di sini, dan satu internet itu gak boleh ada yang sama. Jadi harus unik ya, harus unik. Contoh misalkan apa? Ya, nama Jaki di sini cuma ada satu misalkan ya. Tapi kalau se-Indonesia atau di dunia kan ada lebih dari satu, banyak ya. Misalkan tambahkan yang uniknya, misalkan ditambah angka boleh ya. Atau misalkan ditambah apa juga boleh. Ya, coba kecil semuanya. Ya. Kalau alamat blog itu harus kecil semuanya, misalkan nama lengkap ditambah angka ya, bisa ya. Ya. Nah, itu ada .blogspot.com ya di sana. Nah, itu sebagai alamatnya. Coba sudah bisa ya? Sudah. Coba diklik lagi berikutnya. Nama tampilan. Coba Isi aja. isi aja nama sendiri. Langsung diproses, Pak. Ya. Tunggu sebentar, sedang memproses. Nah, ini tampilan awalnya, ya. Tampilan awal untuk membuat blog. Oke, yang lain bisa diikuti. Ya, nanti tampilan awal tersebut ada banyak menunya, ya. Menu untuk mendesain, ya, yang namanya catatan atau misalkan blog, sebuah website, ya, itu kan ada tampilannya, misalkan ada headernya, ada bodinya, atau ada menu-menu yang lainnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan menu-menu yang ada di halaman blog tersebut, kita simak sama-sama video di YouTube ya, supaya lebih jelas. Nah, ini langkah-langkahnya yang lebih detailnya ya untuk pembuatan blog ya. Sama tadi langkahnya membuat judul, membuat alamat ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan memilih temanya. Tema itu nanti desainnya ya. Desain untuk tampilan blog kita ya. Seperti itu ya. Setelah itu nanti tinggal diklik buat blog. Baik, itu tentang bagaimana cara pembuatan blog. Bagaimana, ada pertanyaan atau sudah paham? Oh, nah, untuk merefleksi, Bapak minta perwakilan dari satu orang ya untuk bisa menjelaskan kembali apa itu blog, kemudian sedikit manfaatnya untuk apa. Ya, boleh, silakan. Mau siapa? Boleh. Sini ya. Siap. Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh tadi Pak Iwan, tapi dengan yang saya pahami di sini dan juga setelah tadi mempelajari cara membuat blog. Nah, untuk sekarang kegunaan blog ya Pak. Iya. Di kegunaan blog ini kita bisa membuat artikel apa yang ingin kita tulis dan juga
blog ini mudah untuk diakses untuk semuanya ya, jadi internasional karena domainnya juga kan .com ya Pak, tadi bersifat internasional, tidak hanya Indonesia saja atau tidak hanya luar negeri saja. Nah, untuk yang saya dapat di sini tadi habis melihat di blogger.com ya Pak, ternyata blog ini juga kita bisa mendapatkan passive income atau yang bisa disebut dengan penghasilan, tapi kita tidak melaksanakan atau tidak bekerja apapun gitu ya. Salah satunya itu passive income. Nah, passive income itu ternyata didapat karena blog kita itu didaftarkan ke periklanan. Jadi nanti kita membuat blog, kita menyediakan beberapa kotak atau beberapa halaman untuk iklan. Nah, di situ nanti ada yang mengisi iklan tersebut. Nah, nanti yang mengisi iklan tersebut membayar kepada kita yang membuat blog tersebut. Sekian Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk. Nah itu ya, tadi ternyata bukan hanya untuk sharing materi saja ya. Tadi ada passive income-nya katanya ya. Jadi kalau misalkan nanti blog kita sudah banyak yang mengunjungi, itu bisa kita sisihkan iklan ya. Kita bisa mengendorse iklan punya orang lain gitu ya. Asalkan nanti pengunjung blog kita sudah banyak ya. Jadi nanti ada penghasilan seperti itu. Kita akan buat kelompok ya. Nanti kelompoknya akan Bapak tentukan ya. Silakan nanti pindah tempat duduk berarti ya. Kemudian nanti kelompok dengan sini ya. Sudah dua orang berarti ya, udah berdekatan. Nanti silakan duduk berkelompok ya. Nanti tugas kelompoknya Bapak akan tampilkan di depan ya. Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Nanti setelah selesai tugas kelompoknya duduknya nanti seperti semula kembali ya. Oke, silakan kerjakan selama 10 menit ya. Kalau setelah 10 menit nanti Bapak akan periksa tugas. Baik, tugas kelompoknya udah selesai? Sudah. Ya, nanti Bapak akan periksa. Nah, sekarang kelihatannya sudah mulai jenuh lagi ya. Kita akan coba merelaksasikan diri lagi. Ya, kalau tadi kita dengan SWG ya, sekarang kita akan coba merelaksasikan diri dengan cara tarik nafas, kemudian nanti bareng-bareng ya, sesuai instruksi. Ya, kita akan tarik nafas menggunakan hidung, kemudian buang nafas menggunakan mulut secara 3 kali ya, 3 kali. Oke, sesuai instruksi ya. Oke. Duduknya tegap semuanya. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tarik nafas, buang lewat mulut, tarik nafas, buang lewat mulut, tarik nafas, buang. Oke, selesai. Baik, untuk selanjutnya ya, kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Pekerjaannya nanti setiap kelompok. Sekarang setiap individu itu membuat catatan di blog yang sudah dibuat tentang materi ini, dari hari ini, tentang blog itu apa ya, fungsinya untuk apa, nanti terakhir ke langkah-langkah pembuatan blognya ya, seperti itu. Nanti Bapak akan periksa ya. Nanti setiap siswa ya itu bertukar tadi alamatnya ya. Jadi nanti setiap siswa itu di alamat di tampilan blognya itu ada link untuk menuju ke alamat blog teman yang lainnya gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa saling mengunjungi blognya seperti itu ya. Kemudian nanti untuk mata pelajaran yang lain juga sama ya. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan materi baru tentang mata pelajaran contoh fisika ya, boleh nanti ke sini ya untuk disimpan lagi ke catatan kecil kalian di blog tersebut. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Sekarang kalian postingkan dulu di blog yang sudah dibuat ya tentang materi hari ini.
Ya, dimulai dari blog itu apa, ya pengertian blog itu apa, kemudian nanti manfaatnya untuk apa, nanti baru terakhir langkah-langkah pembuatan blognya. Ya, seperti itu. Silakan di kerja. Waktunya udah selesai untuk pengerjaan LKPD, ya. Nanti alamat blognya tolong dikirim di grup kelas ya, supaya nanti Bapak bisa periksa satu-satu ya. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Bapak akan merevisi sebentar tentang materi yang kita bahas hari ini ya, yaitu tentang pembuatan blog ya. Blog itu apa? Blog itu sebuah catatan yang ada di internet ya, yang nanti berupa website lah, bisa dikatakan berupa website yang bisa nanti diakses oleh publik di internet. Ya, manfaatnya tadi bisa untuk catatan kalian ya, bisa untuk nanti kalau sudah banyak pengunjungnya bisa menjadi apa, penghasilan tambahan ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Kemudian terakhir untuk penilaian pembelajaran mengenai blog, kita akan mengisi quiz ya. Silahkan semuanya buka lagi Google Chrome-nya, kemudian ketik di address bar-nya Quizizz ya, quizizz.com. Oke, silakan. Quizizz.com. Udah dibuka? Silakan masukkan kodenya. Sudah selesai untuk pengisian quiz ya. Di sini sudah ada 3 besarnya, yaitu tadi siapa? Jaki, Dian, kemudian Sita ya. Oke, bertepuk tangan semuanya. Yang belum masuk 3 besar ya, jangan berkecil hati, nanti silahkan pelajari lagi materinya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya ada beberapa yang lagi yang masuk 3 besar ya. Baik, sebelum ditutup ya, untuk materi selanjutnya itu masih ada kaitannya juga dengan internet ya, bagaimana nanti kita melakukan searching ya, atau browsing seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irawan Rusni Mubarok, CGP Angkatan 6 dari SMA 3 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Setelah melaksanakan praobservasi dan pelaksanaan observasi di pembelajaran di dalam lab komputer, saya dalam hal ini menghimbaskan PGP tentang materi modul 2.3 aksi nyata supervisi akademik, paradigma dalam coaching. Dalam hal ini saya mengimbaskan kepada teman sejawat saya, kepada Pak Iwan Setiawan Eskom, kebetulan satu bidang dalam pembelajaran PIK. Nah, yang akan saya sampaikan melalui pertemuan hari ini adalah kelanjutan setelah pelaksanaan praobservasi dan observasi pembelajaran nilai komputer, yaitu pasca observasi, yang nantinya pertemuan besok hari di pasca observasi saya bertemu dengan pengajar praktik Pak Ardiansah Kurniawan dan Pak Iwan Setiawan sebagai coaching,
saya sebagai coach dan Bapak pengajar praktik saya yaitu Pak Ardiansyah Kurniawan sebagai observer. Dalam pertemuan pra-observasi nanti adalah mengevaluasi hasil observasi atau pelaksanaan observasi pembelajaran di dalam lab komputer, mulai dari strategi pembelajaran, kemudian materi yang disampaikan, tujuan pembelajaran, kemudian yang akan disampaikan evaluasi dari sisi diferensiasinya, kemudian PSE-nya, kemudian pelaksanaan kesepakatan kelasnya, kemudian LKMD-nya, ya, kemudian pemanfaatan kebutuhan muridnya dalam proses pembelajaran berbasis digital, ya, kemudian ada modul pembelajaran, ada LKS, kemudian diakhiri dengan LKMD dalam penilaian individu, yaitu dengan berbasis digital menggunakan aplikasi e-quizzes. Semoga apa yang dirangkum dalam pengimbasan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah dipraktekkan oleh Pak Iwan melalui observasi pembelajaran di dalam lab komputer ini menjadi hikmah. Dan selanjutnya dalam tayangan video berikutnya akan menampilkan tayangan selama pelaksanaan pra-observasi. Semoga apa yang disampaikan dalam video tayangan ketiga tentang pasca observasi ini mempunyai hikmah dan catatan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang menyimak video saya. Semoga dalam aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik paradigma coaching menjadi masukan buat kita semua untuk lebih baik dalam proses pembelajaran ke depannya. Itu yang akan saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Irawan Husni Mubarok dengan tekad untuk bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuplikan pasca observasi dapat ditayangkan dengan video sebagai berikut. Terima kasih. Sampurasun. Selamat siang, Pak Iwan. Pak Iwan. Barangkali ada waktu, Pak. Selamat siang. Boleh, ya silakan Pak Iwan. Mendiskusikan tentang pembelajaran yang kemarin. Iya betul Pak Iwan. Oke, siap. Ya, kebetulan hari ini tidak lagi sibuk, gitu ya. Kebetulan lagi jam istirahat juga Pak Iwan. Ya, gimana Pak Iwan? Ada yang perlu saya bantu? Jadi pembelajaran yang kemarin itu Pak, tujuannya kan peserta didik mampu untuk membuat sebuah blog Pak ya. Iya. Jadi betul. Semua peserta didik itu diwajibkan mempunyai sebuah blog. Kemudian nanti di dalam blognya itu mereka bisa menuliskan apa-apa yang mereka pelajari di pelajaran khususnya TIK. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka ingin membuat tulisan tentang mata pelajaran lain juga tidak dibolehkan. Jadi bisa gitu. Nah, kemudian setelah dipraktekkan bersama-sama dengan anak-anak, ternyata tidak semua anak itu mampu Pak untuk mengikuti setiap langkah yang sudah saya instruksikan di depan. Betul. Ditambah juga saya sudah men-sharekan video tentang langkah-langkah pembuatan blog di YouTube Pak. Sudah saya tampilkan di layar. Kemudian saya sudah share juga di grup kelas. Betul. Tapi tetap masih ada yang
kesulitan. Ada kesulitan, Iya. betul. Betul. Sebentar Pak Iwan ya, mohon maaf ini. Kemarin itu kan pelajaran TIK itu ke praktikumnya. Ya, langsung Nah, yang praktik. boleh saya tahu kemarin pelaksananya kan di lab komputer. Dari komputer Pak, Ya, secara langsung. secara langsung. Nah, itu sudah Pak Iwan kondisikan mungkin ya untuk teknik pembelajarannya sudah ditentukan, sudah dikondisikan itu satu unit satu komputer atau bersama-sama kemarin Pak Iwan? Nah, sebelumnya saya memperbolehkan mereka untuk bebas terlebih dulu Pak. Jadi boleh misalkan satu komputer oleh 2 orang, berkelompok seperti itu. Oh iya. Sepertinya karena satu komputer digunakan oleh 2 orang itu, jadi belum nggak ada kesempatan untuk mencoba secara langsung mungkin Pak ya. Betul. Gitu. Iya, iya. Oke, nah berarti kira-kira menurut Pak Iwan ya strategi apa kalau misalkan pembelajaran yang menurut Pak Iwan itu yang pada akhirnya ya keberpihakan pada murid itu akan menyenangkan, dalam arti menyenangkan itu ada hasil lah. Nah kira-kira strategi apa nih yang Ya. akan diterapkan pada waktu pembelajaran kemarin ternyata gagal Iya. begitu. Nah kira-kira bagaimana tuh Pak Iwan? Mudah-mudahan untuk nanti pelajaran pertemuan selanjutnya Pak, karena kebetulan kemarin memang komputernya ada sebagian yang masih diperbaiki Pak, jadi tidak semua satu orang satu komputer gitu. Tapi itu kemarin strategi yang sudah Pak Iwan laksanakan itu Ya. sudah sesuai yang direncanakan di RPP. Sudah Pak, Oh, sesuai. sudah. Iya. Itu sudah berbasis diferensiasi juga. Nah, iya, saya juga kemarin mengelompokkan Pak, mencoba mengelompokkan Iya, betul. mana yang saya rasa mahir, Oh. kemudian mana yang menengah lah ya, kemudian yang kurang mahir. Saya coba Betul. untuk mengelompokkan seperti itu Betul. dengan teknik seperti itu, dan memang kelihatan ketika setelah praktek selesai, Iya. kemudian saya coba yang kelompok yang mahir tersebut untuk mencoba membantu ke yang belum mahirnya, itu ada peningkatan lah, ada peningkatan ke yang belum mahirnya gitu. Betul. Jadi saya coba dari kredensialnya untuk mengelompokkan terlebih dahulu, nanti setelah yang paham itu bisa, Iya. saya coba untuk yang paham tersebut untuk membantu Untuk membantu mereka. yang belum pahamnya seperti Betul, itu. Dan betul. ada sedikit peningkatan lah untuk siswa yang belum paham tersebut di prakteknya. Di prakteknya. Ya. Jadi tadinya sifatnya individu satu komputer satu Ya. orang, kemudian Coba setelah dikelompokkan. melakukan penjelasan, Pak Iwan melaksanakan strategi diferensiasi Ya. dengan berkelompok. Ya. Nah itu pun dengan melihat melihat beberapa kebutuhan dari murid itu sendiri. Ya. Itu berarti sudah sesuai ya. Namun yang terjadi ada mungkin ya beberapa siswa mungkin ya sepertinya seperti itu. Nah apa yang sudah diungkapkan barusan ya sama Pak Iwan. Nah kira-kira pada waktu tingkat kejenuhan pembelajaran praktikum kira yang Pak Iwan lihat itu seperti apa Pak Iwan? Ya memang kemarin kebetulan saya jadwalnya pas jadwal setelah istirahat kedua Pak ya. Oh, setelah Jadi istirahat ya kedua. memang anak pas di titik jenuh yang paling puncak mungkin Pak ya. Jadi saya mencoba untuk merelaksasikan dulu Pak. Oh, merelaksasikan. Merelaksasikan dulu. Oh, jadi mencoba untuk merubah apa tuh tingkat emosional anak gitu ya? Iya, emosionalnya. Oh, Dengan saya coba untuk bareng-bareng Pak untuk merelaksasikan lagi pikirannya dengan cara menghirup napas dari hidung Pak. Oh iya. Kemudian mengeluarkan dari mulut secara bersama-sama 3 kali ulangan. Iya. Dan ada sedikit ketika ditanya ke anak-anak ada sedikit mengurang tingkat kejenuhannya. Oh, gitu. Gitu. Dipraktekkan bersama-sama itu kemarin. Bersama-sama. Oh. Kemudian memang mereka ketika di lab itu memang agak sedikit nyaman Pak dibanding dengan di kelas teori seperti ini. Mungkin karena memang rumahnya ber-AC mungkin Pak ya, Ya, seperti betul. itu. Jadi tingkat Nah, kejenuhan dari teori ke lab agak sedikit menurun mungkin Pak. Oh, Gitu. iya. Ya.
Nah di situ ada perbedaan setelah melaksanakan Iya, Pak. realisasi. Setelah kegiatan realisasi, saya coba untuk yang tadi diulang lagi Pak, diulang lagi prakteknya dengan satu orang satu komputer dengan saya pantau secara langsung Iya. prakteknya. Seperti itu dari step by step lagi, dari awal lagi, dan memang bisa mengikuti Pak, Oh, bisa mengikuti betul. step by step tersebut sampai mereka selesai untuk membuat sebuah blog. Baru membuat sebuah blog, belum membuat kontennya. Seperti itu. Nah itu pada waktu anak-anak praktek mungkin ya selama 2 jam pelajaran Iya. itu ada nggak sesuatu hal Iya. menurut Pak Iwan itu kan berkaitan dengan apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas begitu ya. Misalkan ada yang datang terlambat, Ada yang itu terlambat. mungkin akan berpengaruh juga Iya. terhadap kondisi kenyamanan anak dalam proses pembelajaran lah Iya. kira-kira. Nah, itu kira-kira kemarin itu seperti apa? Terus ada tindakannya Iya. bagaimana? itu? Sesuai dengan kesepakatan kelas dengan kelas tersebut Pak ya, ketika yang terlambat itu diperbolehkan masuk selama terlambatnya tidak melebihi dengan kesepakatan waktu itu. Kemudian ketika anak memang haus misalnya Iya. itu boleh Kak, kalau Oh, misalnya boleh. hanya untuk minuman itu boleh Pak, dibawa ke lab asal nanti untuk kalau yang nanti sampahnya bisa dibawa lagi keluar dan dibuang ke tempat sampah seperti itu. Karena mungkin ya namanya juga di siang hari Pak ya, Iya. itu pastilah pasti kalau haus pasti itu kesepakatan pasti. Oke, cuman itu harus ada ide sesuai kesepakatan Iya. gitu ya. Iya, iya, bagus ya Pak Iwan. Nah kira-kira Pak Iwan akan ada rencana pemantapan materi lah ya secara ini. Itu Pak Iwan mendapatkan sumber materi lah ya. Karena kan mau tidak mau proses pembelajaran ini harus ada dasar hukum lah ya dari sisi materi yang akan kita perlihatkan kepada anak-anak, yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah ini kira-kira Pak Iwan sudah melaksanakan dalam bentuk apa waktu kemarin praktek itu ya? Penyampaian materi kepada Iya, ada sumber bukunya atau ya, sumber buku Pak. digitalisasinya atau Sumber bagaimana? bukunya ada, Oh. kemudian saya sudah digitalisasi di media video YouTube Pak. Saya buatkan step by stepnya dengan rekaman layar laptop saya sendiri, seperti itu dengan penjelasan secara audio visual gitu. Oh, Gitu. Untuk sumber itu menyimak sekali mungkin anak-anak ya? Iya, karena yang namanya anak-anak sekarang itu kan pasti lebih menarik, lebih tertarik ya Pak Oh, dengan iya. audio visual seperti itu dibanding dengan kalau misalkan hanya membaca buku saja gitu Pak. Gitu. Apalagi dengan efek-efek video yang sedemikian rupa. Jadi ada unsur menyenangkan lah Iya. gitu ya. Anak-anak itu akan lebih tingkat emosionalnya itu pingin tahunya itu lebih Iya. inilah ya, Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi sehingga ada kefokusan dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira dalam proses pemberian materi tadi udah ya, kemudian yang diharapkan ya setelah tadi misalkan Pak Iwan memberikan secara digitalisasinya, sumber bukunya ada. Nah kira-kira ini apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran kemarin ini? Anak-anak ini mau ngapain nih? Kenapa materinya belum nih? Iya. Gitu kan ya? Di era sekarang yang serba digital ini ya Pak ya, yang namanya catatan kecil saja gitu Pak ya, yang kalau kita hanya catat di buku nanti bukunya hilang gitu kan Pak ya, itu kan udah catatan mereka hilang gitu. Nah dengan adanya blog ini catatan mereka itu akan tersimpan di internet gitu. Dan catatan mereka itu bisa dilihat, bisa dibaca lagi oleh dia sendiri. Itu bukan hanya oleh dia saja, tapi oleh semua orang. Seperti itu. Jadi istilahnya terdokumentasi gitu ya? Dokumentasi. Bagus lah. Dan setiap peserta didik itu harus tukar itu Pak, tukar alamat blognya. Supaya nanti setiap peserta didik itu bisa melihat apa sih yang ditulis oleh temannya gitu. Dan saya juga mengharapkan semua peserta didik itu bukan hanya pelajaran TIK saja yang dituliskan di blognya. Gitu ya. Jadi nanti akan berpengaruh Iya. pada mapel lain. Iya, ya, mapel seperti lain. itu. Dan kedepannya mungkin bukan hanya blog saja, nanti bisa seperti yang tadi mereka bisa buat
konten-konten YouTube seperti itu Pak. Jadi bisa dibuat audio visualnya seperti itu. Dan nanti video tersebut disimpan juga di blog mereka. Oh gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya ini rencana proses pembelajaran Pak Iwan ini sudah hebat gitu ya. Mulai dari pembuatan administrasi pembelajaran ya. Kemudian kemarin saya lihat juga sudah kelihatan ya diferensiasinya juga ada. Kemudian konsep ke PSN-nya juga ada ya. Kemudian media dalam mendukung proses pembelajaran juga sudah ada. Nah ini Pak Iwan ya, kan Pak Iwan sudah melaksanakan input ya dari mulai persiapan, kemudian proses, terus pembelajaran. Nah itu diakhiri dalam bentuk apa itu? Oh iya, proses penilaian. Proses penilaiannya yang pertama saya membuat lembar kerja peserta didik Pak, itu yang mereka kerjakan masing-masing individu. Oh dalam bentuk LKPD itu ya? Ya, LKPD. Apa gimana itu Pak? Iya, jadi ada instruksi step by stepnya nanti harus dikerjakan oleh peserta didik. Nanti penilaiannya sesuai dengan LKPD tersebut gitu. Itu dalam luring apa daring? Apa dua-duanya apa gimana itu Pak? Di itu Pak berbentuk digital, jadi berbentuk digital PDF, terus saya sharekan di grup kelas, LKPD-nya. Nanti peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan step by step yang ada di LKPD tersebut. Nah setelah selesai nanti pekerjaan peserta didik, anak-anak itu harus sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Nah setelah itu penilaian terakhir Pak, penilaian terakhir setelah LKPD itu nanti ada ekuis Pak. Ekuis. Ekuis. Iya, yang nanti itu bisa real time. Online ya. Online. Real time. Diakhiri itu ya. Itu. Bagus sekali. Dari itu nanti menarik lah nanti peserta didik, anak-anak bisa melihat secara real time siapa yang di peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sesuai dengan jawaban yang dijawab oleh masing-masing siswa. Meskipun meskipun jawabannya benar semuanya, tapi nanti kecepatannya Pak, kecepatan menjawab itu juga nanti dihitung. Karena bisa saja nanti nilainya sama Pak ya, tapi nanti kecepatan menjawab juga itu akan diperhitungkan. Luar biasa sekali. Jadi segala teknik, strategi, upaya sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Pak Iwan. Tapi tetap masih ada siswa yang tadi apa yang sudah dilakukan Pak Iwan. Nah kira-kira nih Pak Iwan, kesimpulan yang sudah kita bahas nih ya dari awal kemudian proses sampai ke akhir. Nah jadi menurut Pak Iwan bagaimana nih kalau disimpulkan? Nah, setelah disimpulkan nanti kita akan melihat lah ya sejauh mana ya. Nah kira-kira bagaimana tuh Pak Iwan? Setelah saya berkonsultasi dengan Bapak ya, betul. Di kegiatan ini yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sebagai evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya, saya bisa simpulkan bahwa peserta didik itu kesulitan dalam mengikuti pembelajaran TIK khususnya yang boleh dibilang gak apa gimana ya ini? Itu ada kemungkinan seperti itu Pak. Kesimpulannya saya bisa simpulkan bahwa anak-anak itu dasar TIK dari SMP-nya memang kurang gitu. Karena ada memang yang pas pelajaran pertama TIK itu ada yang baru pertama kali pegang komputer Pak. Gitu. Nah saya tadi coba untuk diferensiasikan dengan mengelompokkan Pak ya, yang mana yang mahir, mana yang kurang mahir itu agak sedikit terbantu setelah yang mahirnya bisa full bisa mahir dan menularkan ke rekan-rekannya seperti itu. Kemudian tadi juga diakhiri dengan kuis yang bisa real time dilihat secara langsung oleh siswa, itu mereka sangat antusias sekali seperti itu. Jadi ya tadi kesimpulannya saya merubah yang tadinya hanya praktek langsung
setiap siswa di komputer Iya. itu saya coba rubah dulu, dikelompokkan dulu mana Iya. yang mahir mana yang belum mahir. Iya. Setelah itu ditularkan ke rekan-rekannya untuk yang sudah mahir, itu alhamdulillah ada peningkatan. Jadi nanti ada istilahnya ada controlling lah gitu. Iya. Yang mungkin mengawasi selama praktikum mungkin ya, seperti itu. Ya, jadi memang strateginya udah bagus sekali ya Pak Iwan. Cuma nanti tinggal upaya kita ya, seperti apa mungkin ya, nanti dikembangkan lagi kepada Pak Iwan. Nah, setelah kesimpulan yang barusan diutarakan oleh Pak Iwan, nah kira-kira strategi apa mungkin ya? Strategi apa untuk kedepannya ya, supaya apa yang menjadi presentase kekurangan dari hasil pembelajaran kemarin itu bisa disikapi. Nah, kira-kira ini bagaimana? Apakah misalkan Pak Iwan mau share dulu atau ya kan ada katanya tadi ada grup untuk Iya. komunikasi. Nah itu kira-kira bagaimana tuh Pak Iwan ke depan? Untuk pertemuan selanjutnya Pak, saya rencananya ya saya akan share dulu materi yang akan dipelajari nanti di Itu secara luring daring Secara ada daring. aplikasi khusus atau gimana? ya secara daring Pak, Oh. secara daring menggunakan LMS. Oh. Nanti rencananya saya akan membuat LMS supaya nanti materi saya akan saya upload di sana. Jadi anak tidak siswa tidak bisa masuk mengikuti pelajaran TK di pertemuan selanjutnya ketika belum Login. menyelesaikan Atau tugas-tugas oh, yang iya. ada di LMS untuk materi pembuka di materi selanjutnya. Ada waktu, jadi ada itu ya istilahnya apa itu genjotan gitu ya, Racing lah, ya, seperti itu. Macam Jadi prasyarat. Nah, Berarti itu nanti akan ditambahkan mungkin di kesepakatan kelas. Iya. Jadi belum bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ketika kajian yang ini belum selesai seperti itu. Begitu. Jadi ada tindakan lah ya, rencana perubahan. Iya, rencana perubahannya seperti itu. Bagus Pak Iwan, semoga apa yang sudah dikomunikasikan oleh Pak Iwan ya, tentang hasil pembelajaran, kemudian bercerita juga tentang proses pembelajaran ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti murid akan lebih antusias ya dalam proses pembelajaran, khususnya di TIK ya. Karena sekolah kita ini berharap untuk IT-nya ini siswanya mahir-mahir. Karena kan fungsi dari guru TIK sendiri ini harus bisa memfasilitasi siswa, memfasilitasi guru-guru, ya otomatis mungkin siswa itu sendiri harus mahir ya. Nah, apalagi ada dampak ya untuk pembelajaran TIK ini pada pembelajaran lain, begitu ya Pak Iwan. Semoga upaya langkah Pak Iwan ini akan makin baik lagi. Kemudian nanti kita sama-sama mungkin ya, kita evaluasi juga mungkin ya Pak Iwan, apa yang menjadi kekurangan. Pak Iwan juga jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kami. Nah, nanti kita akan diskusikan kepada pimpinan untuk lebih baiknya seperti apa. Nah, kira-kira akhir kata mungkin dari Pak Iwan supaya bisa menggerakkan semua yang akan berdampak pada semua guru atau sekolah. Nah, kira-kira Pak Iwan punya tips dan trik atau bagaimana ini? Akhir kata lah. Akhir kata untuk untuk iya betul. Betul. Para guru sih Pak ya. Iya. Untuk para guru di khususnya di SMA 3 baik yang IT bukan ataupun yang umum bukan yang IT, kita coba lah Pak untuk sekarang itu kan era digitalisasi gitu Pak ya. Jadi bukan lagi era dulu yang hanya mempelajari materi di kelas saja gitu kan ya. Karena kan sekarang internet sudah masuk ke kampung-kampung dan anak-anak juga sekarang sudah pada canggih-canggih semua juga di Karena mempunyai gadget ya, ya. gadgetnya. Marilah kita sama-sama untuk mendigitalisasikan materi-materi khususnya pembelajaran yang ada di SMA. Meningkatkan teknologi digitalisasi
dengan konsep keterbiasaan. Jadi nanti akan memudahkan di sekolah kita dengan pemanfaatan teknologi. Apalagi sarana-sarana kita kan yang sudah memenuhi, koneksinya juga sudah tinggi. Oke, siap. Semoga apa yang disampaikan Pak Iwan ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan nanti akan kita informasikan untuk tindak lanjut kepada pimpinan. Terima kasih Pak Iwan. Barangkali ada lagi? Cukup Pak. Terima kasih atas Sama-sama. saran-sarannya. Siap. Sama-sama Pak Iwan. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Amin, amin, amin. Kira-kira ini mau kemana lagi? Ya, siap Pak. Udah siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Iwan. Semoga Terima kasih. bermanfaat.